negeri. Namun, kasus penolakan pembayaran uang tunai di sebuah gerai roti menjadi sorotan publik. Selain itu, masih ada toko atau restoran yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Padahal mata uang rupiah adalah alat pembayaran sah dan simbol kedaulatan negara. Menolak pembayaran uang tunai pun bisa dikenai sanksi pidana. Bagaimana sebaiknya warga Indonesia menyikapi semakin tingginya penggunaan sistem pembayaran digital? Mari sama-sama kita bahas bersama analis NTV Insight, Gabriel Yoga yang dipandu Ayu Pertiwi. Berikut ini. Baik, terima kasih Doni. Kita kembali lagi di NTV Insight bersama dengan Mas Yoga. Hari ini kita akan bahas terkait gengsi kris kedaulatan atau rupiah. Ngomong-ngomong tentang ini nih Mas, ada pengalaman yang agak menyeramkan dan juga mengesalkan ya. Jadi aku pernah ke satu restoran mewah banget, tapi nggak boleh tunai pembayarannya. Pakai rupiah padahal. Betul, padahal aku pakai rupiah dan di Indonesia. Wah, ini cocok banget dengan kasus yang baru ini rame, yang sangat menggemparkan terkait suatu kedai roti yang memang ada seorang nenek yang mau membeli menggunakan uang cash tapi ditolak. Karena sistemnya harus pakai kris. Gimana nih? Cashless gitu ya. Betul. Cashless gitu. Ya, pertama kita harus berterima kasih terhadap netizen yang meramaikan isu ini. Karena ini saya yakin bukan yang pertama. Ini pasti ada banyak sekali kasus yang terjadi, termasuk tadi sama Tiwi juga ya. Dan saya juga beberapa kali melihat ada beberapa gerai kafe dan toko juga gitu ya, yang memasang tulisan cashless. Oke. Gitu ya, cashless only gitu. Jadi mereka hanya menerima pembayaran baik dari kartu, debit, kredit gitu ya, ataupun transfer atau kris. Gitu. Kris. Ya. Uang tunai tidak diterima. Sama sekali. Sama sekali tidak diterima ya. Ada yang bilang bahwa alasannya praktis gitu ya. Demi kepraktisan tidak ada persediaan uang tunai, kemudian alasannya lebih cepat gitu ya kalau pakai transfer atau yang lain atau pakai kris sekalipun gitu ya. Nah, kalau itu kita bahas seperti apa namanya? Pembayaran dari kris sendiri itu Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi ini adalah sistem pembayaran Indonesia yang sudah standar dan dirilis tahun 2019 waktu itu oleh Bank Indonesia. Gubernur BI-nya masih Pak Peri Warjio waktu itu ya. Memang targetnya adalah tadi pembayaran digital, mendorong pembayaran digital, kemudian soal praktis dan apa namanya efisiensi, kemudian jangkauannya bisa lebih luas gitu ya. Orang-orang semakin banyak yang pakai smartphone gitu ya, kemudian transaksi lebih mudah juga, tinggal pindai, dan ini adalah sarana supaya sistem pembayaran online itu bisa saling berbicara lah satu sama lain. Kan banyak sekali sistem-sistem pembayaran online gitu ya, yang bisa digunakan baik dari aplikasi maupun dari merchant, dari toko-toko. Nah, kalau dilihat di sini datanya, tahun ini kita sudah ada 58 juta pengguna. Banyak sekali gitu ya, oke. Kemudian ada digunakan oleh 41 juta merchant dan 93% diantaranya adalah UMKM. Jadi penetrasi kris ini sebetulnya sudah luar biasa sejak dirilis 6 tahun lalu. Gitu ya, dengan volume transaksi itu 10 miliar transaksi, kemudian nilainya itu 1.900 triliun. Dan ini nilai yang besar sekali. Jadi memang kita tidak bisa mengesampingkan kemajuan pembayaran digital. Tapi di sisi lain itu tidak bisa menyingkirkan pembayaran uang tunai, gitu ya, karena uang tunai dimanapun itu pasti dipakai. Dan jumlah ini tidak sebanding dengan nilai transaksi kalau kita pakai uang tunai yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kris ini. Jadi ini adalah metode sebetulnya, metode untuk mempermudah saja gitu ya. Nah, kita pakai, saya sebut rupiah itu adalah kedaulatan negara gitu ya, karena kalau Tiwi lihat di setiap lembar uang gitu ya, mulai dari yang Rp1.000 sampai yang tertinggi 100.000 gitu ya, ada tulisan ini nih, apa namanya, mata uang itu adalah simbol kedaulatan gitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 gitu. Jadi ini adalah bukti bahwa negara hadir dalam transaksi finansial warganya, membantu masyarakat. Nah, mata uang kita kan ada uang kertas, ada uang logam. Betul. Ada uang logam gini ya, dari pecahan Rp100 sampai 1.000. Kemudian ada lagi rencana mata uang rupiah digital. Nah, ini tapi masih masa depan, masih dalam pembahasan dan akan diterbitkan oleh Bank Sentral. Gitu. Nah, itu tadi saya sempat disebutkan di awal bahwa
Kalau menolak mata uang rupiah, gitu ya, apalagi masih di dalam Indonesia, itu kan artinya sama saja bahwa dalam kita bisa bilang ini menolak kedaulatan negara dong, gitu ya, karena ini kita pakai di Indonesia sejauh ini. Tapi bisa kena pidana nggak sih sebenarnya, Mas? Bisa. Dan itu diatur di undang-undang tadi ya. Ada pidananya kalau kita menolak uang tunai, apalagi itu ditujukan untuk pembayaran yang sah. Karena tadi ini satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, rupiah ya. Dan yang kita kenal ya tadi uang kertas dan uang tunai. Ya betul. Nah kalau ini saja bayangkan ditolak gitu ya. Kalau saya pribadi ini sama aja nolak Indonesia gitu. Kan di dalam itu ada gambar Garuda, ada gambar apa yang resmi dikeluarkan oleh negara sebetulnya. Dan ini juga alat sah resmi ya? Resmi dong. Resmi ya? Resmi. Kecuali ada indikasi bahwa keasliannya diragukan. Ya. Tapi kan tentu perlu pembuktian. Misalnya ada alat pemindai uang palsu yang pakai ultraviolet itu. Kalau itu tidak tersedia, diraba, dilihat, gitu kan, diterawang, gitu ya. Kan. Paling nggak diperiksa dulu gitu. Jangan seperti tadi TV bilang ditolak mentah-mentah di awal mau bayar. Dan satu catatan lagi adalah kan ada istilah pembeli atau konsumen adalah raja. Raja, betul. Betul kan ya. Nah ini dia mau beli gitu. Kemudian uangnya ditolak. Gitu. Betul. Nah jadi ini yang salah siapa gitu. Betul. Mana di negara sendiri dengan uang yang sah digunakan di negara kita, tapi ditolak. Betul. Nah itu sebetulnya jadi kewajiban si merchant ya, atau toko atau pedagang untuk menyediakan itu. Kalau tidak ada kembalian, ya sediakanlah kembalian. Gitu ya. Uang-uang kecil itu kan pasti mereka ada meja kasir segala macam. Tapi kalau misalnya ada beberapa tempat gerai yang memang boleh pakai cash, tapi harus pas uangnya. Nah itu juga ada kesalahpahaman di situ. Gimana tuh Mas Yoga? Nah kalau kita menyediakan uang pas kan pembeli nih ya, saya sebagai pembeli kan kita tidak selalu menyediakan uang pas, uang tunai gitu. Ada kalanya kita hanya punya uang misalnya beli roti harga 11.000 gitu ya. Kita hanya punya uang 20.000 gitu kan. Kan kita kasih uang 20.000, kita nggak punya uang 11.000. Kembalinya kan 9.000-an gitu. Nah, itu uang kembalian itu sebetulnya harus disediakan oleh si tokonya gitu. Mungkin TV pernah ingat ada kasus dulu ada uang kembalian yang kemudian ditawarkan boleh didonasikan nggak? Oh iya, itu sering ada. Kayaknya sampai sekarang deh, Mas. Sekarang masih ada. Itu sebetulnya itu juga melanggar hak konsumen gitu. Karena yang betul itu adalah uangnya dikembalikan dulu, baru ditawarkan Bapak Ibu mau donasi atau tidak. Tapi itu hal yang lain ya. Artinya dia sudah melakukan pembayaran, tapi ini sampai uangnya ditolak, uang tunai. Gitu. Nah, next kita punya apa lagi nih? Nah ini tadi mau saya tunjukkan sebetulnya. Di setiap lembar rupiah ini ada tulisan ini nih. Kalau diperhatikan di lembar uang kertas kita itu ada tulisan itu. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Gitu. Ini pernyataan di setiap lembar. Jadi kalau ditanya menolak uang ini bisa kena sanksi pidana nggak? Bisa. Itu ada sanksi pidana 1 tahun kurungan atau denda sekitar 200 juta. Nah, tapi sekali lagi seperti saya sebut di awal, saya yakin ini bukan kasus yang pertama viral. Biasanya kalau masyarakat di perkotaan gitu ya, oh maaf Pak, ini tidak bisa pakai uang tunai, kami hanya menerima cashless. Oh ya kita nggak mau repot, ya udah kita keluarin ponsel, kita bayarlah pakai kris segala macam. Nah tapi itu jadi pembiasaan yang buruk gitu ya. Kita menolak uang tunai gitu ya dan mendahulukan tadi yang cashless tadi gitu. Memang targetnya kita mau jadi cashless society gitu, tapi paling tidak jangan menolak uang tunai duluan. Gitu. Disediakanlah fasilitasnya seperti itu. Uang tunai rupiah itu pembayaran yang sah, ya, final dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, gitu ya. Artinya selama ada di Indonesia, ya uang tunai itu masih sah, gitu. Kemudian kris ini jangan menganggap kris ini adalah sebagai pengganti uang, gitu. Tidak. Ini hanya sistem pembayaran, infrastrukturnya aja. Seperti saya sebut di awal, ada kode QR code, kemudian ada kartu debit, kartu kredit, transfer. Itu kan cara membayarnya gitu. Nah kalau kita bayar pakai uang tunai bisa. Apalagi nih kita nih. Nah terakhir, ini tadi sejak dirilis 2019 itu sebetulnya kris itu sudah menyebar kemana-mana. Di Asia Tenggara itu ada Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, Singapura yang akses krisnya terbuka. Kemudian ada Jepang dan
Korea Selatan. Sudah ada uji coba terbatas di Cina, kemudian akan ada rencana ekspansinya ke Arab Saudi. Karena itu tadi, targetnya adalah diaspora Indonesia, kemudian destinasi wisata favorit warga negara Indonesia, lalu ada mitra dagang utama dan pusat ekonomi regional. Kalau di Arab Saudi misalnya kan banyak, setiap tahun 200.000 orang jemaah haji gitu ya, kemudian ditambah yang umroh jutaan orang gitu ya. Nah itu pasar yang besar sekali untuk kris sebetulnya. Dan penggunaan kris ini kan juga mempermudah transaksi keuangan di negara yang dituju gitu. Jadi kalau kris ini saja bisa menyebar ke negara lain gitu ya, dan ini tentunya bisa dipakai di tanah air gitu. Tapi sekali lagi tidak serta-merta menghilangkan fungsi uang tunainya gitu. Oke. Gitu sih. Jadi harusnya dikombinasikan lah ya. Betul. Maksudnya kita harus bijak dalam mengikuti tren, tapi kita juga tidak menghilangkan uang tunai kita tidak bisa digunakan untuk membayar ya. Betul, uang tunainya masih yang utama sih. sebetulnya. Masih utama Masih ya harusnya. Oke, closing statement. Ada nggak nih, Mas Yoga? Harapannya sih kris itu tadi saya bilang ya, ini hanya sebuah sistem, bukan pengganti uang tunai. Jadi harapannya kalau masih ada masyarakat yang misalnya tadi menggampangkan cashless gitu ya, menerima hanya cashless gitu ya, apalagi sampai memajang pemberitahuan itu, saya harap sih itu bisa diganti lah, disesuaikan. Jadi konsumen tadi perlakukanlah seperti raja, kalau dia membayar tunai ya terima gitu, karena itu uang sah di negara ini. Oke, baiklah pemirsa. Demikian untuk NTV Insight kali ini. Saya akan kembalikan ke Doni The Kaiser. Silahkan Doni.